Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, sumber prinsip kurikulum. Yang ketiga, jenis-jenis prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan memaparkan yaitu tentang pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber prinsip kurikulum. Menurut Olivia, dalam Komarudin dan Kurniawan, mengemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, data empiris atau empirical data, yang kedua, data eksperimen atau eksperimen data, yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum, dan yang terakhir, akal sehat. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang paling valid dan reliable, sehingga tingkat kebenaran lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Namun demikian fakta kehidupan, data penelitian atau hard data itu sifatnya lebih terbatas. Di samping itu, banyak data-data lainnya yang diperoleh bukan dari hasil penelitian, yang digunakan juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya yaitu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat, yaitu tadi syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, atau folklore of curriculum, dan hasil pertimbangan dan penilaian akal pikiran atau common sense. Bahkan, data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat yang terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis prinsip pengembangan kurikulum. Nah, jenis-jenis prinsip pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu kebenaran keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu kebenaran bagian. Yang terakhir yaitu dugaan. Nah, yang pertama kebenaran keseluruhan, yaitu kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen dan atau uji coba, dan alasannya dapat diterima tanpa hambatan. Kemudian yang kedua yaitu kebenaran bagian. Kebenaran bersifat data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Kemudian yang ketiga yaitu dugaan. Sebagian prinsip-prinsip tidak semuanya benar, ada yang uji coba atau dugaan. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umum dan juga prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip umum. Dalam prinsip umum ini terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Jadi, kurikulum hendaknya sesuai antara isi pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, baik kebutuhan dan tuntutan saat ini ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas adalah fleksibel ataupun tidak kaku. Kemudian ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Jadi di sini kurikulum itu dapat diubah, kemudian dikurangi ataupun disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dalam satuan pendidikan tersebut. Jadi fleksibel, dapat diubah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip kontinuitas ataupun yang dimaksud dengan
kontinuitas adalah berkesinambungan. Jadi yang dimaksud dalam prinsip ini adalah kesinambungan antara perkembangan dan proses belajar anak berlangsung itu secara berkesinambungan, kemudian tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Seperti contoh, setelah kita SD masih ada jenjang berikutnya yaitu SMP, kemudian SMA, dan seterusnya. Selain itu, seperti contoh lagi yaitu ketika kita kelas 1 SMP, kemudian kita naik kelas ke-2 SMP, jadi dalam tingkatan itu berkesinambungan kurikulumnya. Jadi pelajarannya itu juga berkesinambungan antara yang kelas 1 kemudian naik kelas 2, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip praktis. Nah, yang dimaksud dengan prinsip praktis adalah kurikulum di sini mudah dilaksanakan, kemudian menggunakan alat-alat yang sederhana dan juga biaya yang murah. Sehingga dalam menetapkan kurikulum itu harus memperhatikan prinsip praktis ini. Kemudian yang terakhir ada prinsip efektivitas. Nah, yang dimaksud dengan prinsip ini, efektivitas dalam kegiatan yang berkenaan dengan sejumlah apa yang sudah direncanakan atau diinginkan itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, dalam prinsip ini harus memperhatikan aspek efektivitas mengajar guru dan juga efektivitas siswa. Jadi, sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang sudah direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian efektivitas belajar siswa, kemudian sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan itu dapat dipahami ataupun dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu prinsip khusus. Nah, dalam prinsip khusus ini yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Jadi di sini tujuan pendidikan menjadi pusat dan arah semua kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, dalam prinsip ini materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian yang dapat dikaji oleh siswa ataupun murid dalam proses belajar. Kemudian materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pembelajaran. Kemudian materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, dalam prinsip ini, pemilihan proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan apakah metode ataupun teknik tersebut dapat cocok ataupun sejalan untuk mengajar bahan pelajaran tersebut. Kemudian metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi. Apakah metode tersebut dapat memberikan uraian dengan jelas. Kemudian apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan yang mencapai tujuan kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian apakah metode tersebut dapat lebih mengaktifkan siswa atau lebih mengaktifkan guru atau keduanya. Kemudian apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru, seperti itu. Jadi harus memperhatikan beberapa hal penting yang dapat menjadikan proses belajar mengajar itu lebih efektif. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat. Jadi apakah media dan alat yang kita pilih itu dapat dengan mudah kita temui, kemudian dengan harga yang terjangkau, ataukah sulit dan juga mahal. Jadi harus diperhatikan dalam pemilihan media dan juga alat pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Jadi dalam langkah-langkah penilaian, yang pertama yaitu dengan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum ke dalam ranah kognitif, afektif, kemudian psikomotor. Yang selanjutnya
diuraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati, yang selanjutnya dihubungkan dengan bahan pelajaran. Seperti itu. Prinsip umum pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menurut Abdullah Syukri Zarkasi ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan tujuan hidup. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat memelihara kelanjutan hidupnya baik secara personal maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran ini dapat digunakan untuk memberikan jawaban terhadap upaya apa yang harus dilakukan seorang pendidik dalam membentuk dan membangun mutu lulusan yang diharapkan tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu metode. Metode merupakan suatu langkah yang diambil oleh seorang guru atau seorang pendidik guna menyampaikan ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan yang disampaikan tersebut dapat diterima dengan baik. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan bentuk pengukuran atau bentuk penilaian terhadap seberapa jauh hasil yang dicapai dari proses pelaksanaan pembelajaran tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk acuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama berpusat pada potensi, kebutuhan, perkembangan, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Kurikulum ini dikembangkan dengan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah peserta didik, serta kurikulum ini memuat muatan lokal, muatan wajib yang disusun secara terpadu. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum yang memuat tentang dimensi kompetensi, bidang kajian, serta materi pelajaran disusun dan direncanakan secara berkesinambungan. Yang kelima yaitu belajar sepanjang hayat. Kurikulum ini diarahkan pada proses perkembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung pada sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elhak. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tipe-tipe dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa sih itu? Yaitu tingkat validitas dan reliabilitas prinsip yang digunakan. Nah, hal ini kaitannya dengan sumber-sumber pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke, lanjut saja di poin yang pertama, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Nah, di sini yaitu fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang. Nah, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa digunakan di tempat yang berbeda. Lanjut di poin yang kedua, yaitu tanggapan kebenaran parsial. Nah, di sini fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus ya, tapi sifatnya belum bisa digeneralisasikan. Lanjut di poin terakhir, yaitu poin ketiga, yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Adalah asumsi kerja atau prinsip yang bersifat tentatif, yaitu belum pasti dan masih bisa berubah ya. Nah, prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Oke, pada dasarnya semua jenis tipe prinsip di atas yang sudah dijelaskan tadi itu bisa digunakan. Dan ini sangat tergantung pada perspektif dari para pengembangan kurikulum yang digunakan. Nah, dalam praktek, pengembangan kurikulum bisa menggunakan semua tipe yang sudah dijelaskan tadi, namun hanya beda pada istilahnya saja.